A thrill the weary world rejoices from yonder place. A new and glorious morn. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom. Lagi shalom. Salam damai Natal untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan perlindungannya sehingga Tuhan sudah menjaga melindungi kita selama sepanjang tahun lamanya. Tangan Tuhan sungguh sempurna sehingga pada malam hari ini Bapak, Mama, Saudara dan saya ada di tempat ini. Kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu, Bapak, Mama yang terkasih, saya mengajak kita, mari kita tunduk sejenak. Kita menaikkan segala rasa syukur kita kepada Tuhan. Berdoa. Segala syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan untuk berkat pertolongan perlindungan Tuhan di dalam sepanjang setahun yang kami jalani. Hingga saat malam hari ini kami ada di penghujung tahun 2025. Kami umatmu telah dihimpunkan di tempat ini. Kami siap masuk di dalam ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami ada di hadirat Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, sehingga setiap penyembahan yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Semua penyembahan malam hari ini hamba tabiskan, biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 1 hingga ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya,
yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang..." Kasih Allah yang besar yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Penyerahan lilin yang pertama oleh gembala setempat, penyerahan lilin yang kedua oleh pembicara pada malam ini, Evangelis Sami Makola STH, pembakaran lilin yang ketiga oleh Ketua Panitia Natal, pembakaran lilin yang keempat oleh orang tua Bapak Gasper Laugatoka, pembakaran lilin yang berikut oleh Saudara Jimbe Lahta. Bersama-sama kita melakukan di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 42A, Malam Kudus.
Bapa di surga, dalam momen perayaan Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa, Gereja Kemah Injil Jemaat Elim Puibai malam ini dengan sukacita kami sama-sama merayakan, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai wujud penghormatan kami kepada Allah yang hidup, yang telah datang dan mencari dan menyelamatkan kami orang berdosa. Di tengah-tengah sukacita ibadah memperingati kelahiran Yesus Kristus, kami ada pada acara di mana kami akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam pemberitaan firman Allah. Oleh sebab itu kami mohon urapi suci kuduskan kami semua, layakkan kami, basuhlah kami dengan hisopmu supaya kami layak, kami tahir di hadapan Tuhan untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Hamba yang berbicara kebenaran firman-Mu, bahkan seluruh jemaat umat-Mu yang duduk untuk mendengarkannya, kami semua terbatas dan sama di hadapan Tuhan malam ini. Oleh sebab itu kami mohon kemurahan kasih kuasa-Mu memampukan dan memulihkan kami, sehingga kami dapat belajar firman-Mu pada malam hari ini. Terangilah hati kami untuk kami membaca, merenungkan, dan memahami akan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Hal-hal yang sia-sia ketika kami belajar firman-Mu, Tuhan mari Kau jauhkan dari kami. Tentu kami belajar firman-Mu, iblis akan bekerja di dalamnya. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, lindungi kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami dengan sukacita, dengan leluasa menerima, memperhatikan, dan memahaminya dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akan belajar firman Tuhan, dan khusus dalam lingkup Gereja Kemah Injil Indonesia, tema Natal tahun ini berbicara tentang Kristus datang memperbarui dunia. Teks yang menjadi dasar dalam tema Natal tahun ini adalah dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 5. Bapak Mama, saudara-saudara, Wahyu pasal 21 ayat 5 ini kami di Alor Timur itu sudah 5 kali dikhotbahkan. Teks yang sama, orang yang berbeda, tetapi ayat yang sama. Yang satu ini dikhotbahkan kurang lebih 5 kali. Nah, biasa hamba Tuhan itu kalau mengkhotbahkan teks yang sama, itu menjadi tantangan tersendiri bagi hamba Tuhan itu. Karena pasti ada hal-hal yang sama. Yang firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 di bawah tema Kristus datang memperbarui dunia, dan di bawah teks atau perikop pembacaan langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta. Bagian teks firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang kelima secara khusus, yang menjadi teks perenungan kita malam hari ini berbicara tentang bagaimana Yohanes di dalam penglihatan di satu pulau namanya Pulau Patmos. Dia dalam penglihatan lalu dibukakan kebenaran-kebenaran, rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada Yohanes. Lalu kemudian Yohanes menuliskannya secara khusus. Yohanes menuliskannya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu, dan pada umumnya ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, ketika Wahyu pasal 21 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ini, konteksnya itu bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Konteksnya berbicara tentang
langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini ada hal-hal yang Yohanes sampaikan sifatnya harfiah, sifatnya pengertiannya tidak menimbulkan apa-apa atau sesuatu atau tidak melambangkan sesuatu, tapi maknanya lurus. Tetapi ada hal-hal yang Yohanes sampaikan dalam teks ini menimbulkan sesuatu atau melambangkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Yang bagian teks firman Tuhan ada hal-hal yang memang sifatnya menimbulkan sesuatu, lalu ada hal-hal yang Yohanes sampaikan maknanya seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Misalkan Bapak-Bapak saudara-saudara, ketika Yohanes berbicara tentang langit baru dan bumi baru, ini maknanya harfiah. Artinya bahwa nanti ada langit baru dan ada bumi baru. Langit ini tidak melambangkan sesuatu, tidak menyimbolkan sesuatu. Bumi ini juga tidak menyimbolkan sesuatu atau tidak melambangkan sesuatu. Nanti Tuhan akan menciptakan atau membuat langit yang baru yang kita lihat sekarang akan diubah. Lalu bumi yang kita diami ini nanti suatu saat Kristus datang, bumi ini akan diubahkan menjadi bumi yang baru. Itu tiada-tiada gara-gara pemerintahan kaisar ini. Jadi pada saat itu orang-orang Kristen betul-betul ditindas, dianya yang ada dalam penderitaan yang luar biasa. Yohanes dalam pernyataannya bilang begini, ia yang duduk di atas takhta itu. Ini sebenarnya perbandingan yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau tadi kaisar duduk di atas takhtanya untuk memerintah, menganiaya dan membunuh orang Kristen, maka untuk mengalihkan dan menghibur orang-orang Kristen pada saat itu, Yohanes mengatakan, ia yang duduk di atas takhta itu. Jadi ini semacam bahasa apologetika yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi dia mau bilang orang Kristen begini, orang-orang Kristen, kamu jangan susah hati. Kalau kaisar itu duduk di atas takhtanya untuk memerintah, menindas dan menganiaya kita, lihatlah, ia duduk di atas takhtanya. Dan di sini Bapak-Bapak saudara-saudara, Yohanes menggunakan takhta, kata takhta, ia yang duduk di atas takhta ini dalam dua makna. Bisa dalam pengertian simbol, bisa dalam pengertian harfiah. Jadi dalam bahasa harfiah, bisa jadi waktu penglihatan Simon Petrus lihat begini ke surga, Kristus itu ada duduk di atas kursi pemerintahannya. Itu secara harfiah. Ini kan dalam penglihatan, seperti dalam pengakuan iman Rasulnya, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu pengakuan iman Rasulnya. Lalu dalam penglihatan Yohanes melihat bahwa ia duduk di atas takhta. Ia di sini adalah Kristus, karena dalam seluruh penggunaan kata takhta dalam kitab Wahyu itu menunjuk kepada takhta anak domba, dan anak domba itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi begitu Yohanes melihat ke atas, dia melihat bahwa Kristus lagi duduk di atas tahtanya. Lalu sekarang segala sesuatu baru, segala sesuatu baru di sini itu berkaitan dengan bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Jadi Yohanes bilang begini, dia akan membuat segala sesuatu baru. Keadaan kondisi yang dialami orang-orang Kristen pada saat itu akan dibuat baru. Mungkin menunjuk kepada duka cita yang akan diganti dengan sukacita. Mungkin digantikan bagaimana kehilangan yang akan digantikan dengan kehidupan kekal. Jadi ada orang Kristen yang mati dianiaya karena iman mereka, akan dibuat baru, mungkin kehidupan baru di surga. Atau juga mungkin menunjuk kepada bagaimana duka cita diganti dengan sukacita. Tetapi Bapak-Bapak saudara-saudara, dalam ayat 5a menjadikan segala sesuatu baru ini mencakup dua hal. Yang pertama, Kristus akan menjadikan segala sesuatu baru. Ini berkaitan dengan alam semesta. Jadi alam semesta ini akan diperbarui seperti berikutnya langit yang baru dan bumi yang baru.
Jadi Bapak Mama lihat langit di atas yang tiap malam kita lihat ada bintang bulan ini, nanti suatu saat akan diperbarui. Yang lamanya akan diganti. Bumi yang kita ada injak, kita pijak, kita diam ini, nanti suatu saat anak Allah itu datang, Kristus datang, dia akan mengubah bumi itu, diperbarui. Langit di atas diperbarui, bumi yang kita ada ini juga diperbarui. Semua diperbarui sehingga ada langit baru dan bumi yang baru. Dan ini juga bisa menunjuk kepada semua ciptaan, semua yang ada di dalam dunia ini diperbarui dari dampak dosa. Itu sudah termasuk bencana alam, termasuk kejahatan, termasuk segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua akan diperbarui. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Dalam momen ibadah perayaan Natal, Gereja Kemei Injil Jemaat Elim Puibai, kami belajar firman Tuhan dengan tema Kristus datang memperbarui dunia. Kami melihat bagaimana Kristus yang ada duduk di atas takhta pemerintahan, berkuasa mutlak di dalam dunia ini, memerintah, menopang dan menjaga semua yang ada. Terlebih kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang tebusannya. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini, biarlah Roh Kudus menemukan hati kami sehingga dalam kehidupan ini kami tidak boleh takut. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh bimbang, kami tidak boleh ragu terhadap apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Kejahatan, bencana alam, sakit penyakit, persoalan-persoalan ekonomi, duka cita, tangisan dan air mata, semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak melebihi dari kuasa dan pemerintahan Kristus. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk berserah diri dan terus memandang kepada Kristus, anak domba Allah yang duduk di atas tahtanya. Ya, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami pulangkan bagi namamu. Oleh karena anugerah dan perkenananmu, ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Kemei Injil Jemaat Elim Puibai malam ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan di bawah tuntunan dan kuasa-Mu. Kami diberi kesempatan malam hari ini hadir saudara bersaudara, kakak adik, semua kami ada dalam hadirat Tuhan, dilayakkan dan dimampukan oleh kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami sebagai wujud penghormatan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Bahkan di dalam sepanjang ibadah ini, berbagai acara yang kami lakukan, kami percaya di dalamnya campur tangan dan anugerah-Mu kami rasakan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal malam hari ini, kami akan kembali dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ada anak-anak sekolah minggu yang hadir di dalam ibadah malam Natal ini. Ada anak-anak pemuda remaja, ada jemaat tetangga simpatisan yang hadir merasakan sukacita perayaan Natal malam hari ini. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, hamba-hamba Tuhan, kami semua yang terlibat langsung di dalam merayakan perayaan Natal malam hari ini. Kami akan kembali di dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah sukacita dan damai Natal malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Akhirnya kami berdiri di hadapan Tuhan malam ini, tanda bahwa kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan malam Natal ini. Kami mohon berkat-Mu. Jemaat Tuhan, para pengunjung malam Natal, mari kita arahkan hati kita pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah pemeliharaan yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan dan anugerah sukacita di dalam Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal ini menuntun dan menyertai kita sekalian sejak malam ini sampai selama-lamanya. Amin.